Terima kasih panjenengan yang setia mengikuti renungan harian bersama saya, Romo Alois Budi Purnomo TV. Semoga Tuhan melimpahkan berkat kepada panjenengan semua dimanapun berada. Panjenengan yang sakit dijamah oleh Tuhan kita Yesus Kristus, diberikan kesembuhan, pemulihan, sehat seperti sedia kala. Andaikan belum mengalami kesembuhan, pemulihan, kesehatan, tetap diberi penghiburan, ketekunan, kesetiaan, dan penyerahan diri pada Tuhan. Dominus vobiscum. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, selamat berjumpa dalam renungan harian bersama saya, Romo Alois Budi Purnomo PR, melalui channel ini. Semoga panjenengan selalu sehat, tetap semangat tanpa sambat, dan selalu bahagia kebahagiaan yang bersumber dari Tuhan Allah kita. Mari kita awali perjumpaan kita dengan bersatu di dalam doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Penuhilah kami dengan kasih setia-Mu ya Tuhan, supaya kami bersukacita. Tuhan, Engkau mengembalikan manusia kepada debu hanya dengan berkata, "Kembalilah hai anak-anak manusia." Sebab di mata-Mu 1000 tahun sama seperti hari kemarin, atau seperti satu giliran jaga di waktu malam. Ajarlah kami menghitung hari-hari kami, hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Kembalilah ya Tuhan, berapa lama lagi, dan sayangilah hamba-hamba-Mu. Kenyangkanlah kami di waktu pagi dengan kasih setia-Mu, supaya kami bersorak-sorai dan bersukacita sepanjang hayat. Kiranya kemurahan Tuhan melimpah atas kami. Teguhkanlah perbuatan tangan kami. Ya, perbuatan tangan kami, teguhkanlah. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Penuhilah kami dengan kasih setia-Mu ya Tuhan, supaya kami bersukacita. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, hari ini adalah peringatan wajib Santo Agustinus dari Hippo, putra dari Santa Monica yang kemarin kita kenang imannya. Kita akan membaca Injil Matius bab 24 ayat 42 sampai 51. Yesus bersabda kepada murid-muridnya, "Berjaga-jagalah, sebab kalian tidak tahu pada hari mana Tuhanmu datang. Tetapi ketahuilah ini, jika tuan rumah tahu pada waktu mana pencuri datang pada waktu malam, pastilah ia berjaga-jaga dan tidak membiarkan rumahnya dibongkar. Sebab itu, hendaklah kalian selalu siap siaga, sebab Anak Manusia datang pada saat yang tidak kalian duga. Siapakah hamba yang setia dan bijaksana, yang diangkat oleh tuannya atas orang-orangnya,
untuk memberi makan kepada mereka pada waktunya. Berbahagialah hamba yang didapati tuannya sedang melakukan tugasnya itu ketika tuannya datang. Aku berkata kepadamu, sungguh Tuan itu akan mengangkat dia menjadi pengawas segala miliknya. Akan tetapi jika hamba itu jahat dan berkata di dalam hatinya, Tuanku tidak datang-datang, lalu ia mulai memukul hamba-hamba lain dan makan minum bersama para pemabuk, maka Tuan hamba itu akan datang pada hari yang tidak ia sangka dan pada saat yang tidak ia ketahui. Maka hamba itu akan dibunuhnya dan dibuatnya senasib dengan orang-orang munafik. Di sanalah akan terdapat ratapan dan kertak gigi. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, dalam Injil pada hari ini Tuhan kita Yesus Kristus bersabda kepada para murid-Nya dengan nada penuh kasih, mengajak agar para murid-Nya dan tentu kita semua berjaga-jaga dan waspada dalam menantikan kedatangannya yang tidak pernah bisa kita duga. Kita tidak tahu kapan, saat, waktu, hari, kapan akan terjadi. Kata kuncinya adalah berjaga-jagalah senantiasa. Injil yang telah kita baca dengan khotbah utama kelima Yesus, khotbah itu disebut khotbah eskatologis. Artinya apa? Khotbah itu berfokus pada masa depan, terutama kehancuran Yerusalem, akhir dunia, dan kedatangan kembali Sang Anak Manusia, yakni Tuhan kita Yesus Kristus pada akhir zaman. Khotbah ini disampaikan di Bukit Zaitun dan menjawab pertanyaan para murid tentang tanda-tanda kedatangan Tuhan kita Yesus Kristus dan akhir zaman. Akan ada Mesias dan nabi-nabi palsu yang akan menyesatkan banyak orang. Tuhan kita Yesus Kristus memberikan antisipasi itu agar kita tetap waspada dan berjaga-jaga. Kita baca dalam Injil Matius bab 24 ayat 4 sampai 26. Akan ada kesengsaraan, peperangan, kelaparan, gempa bumi, dan penganiayaan. Itu yang disampaikan oleh Tuhan kita Yesus Kristus dalam Injil Matius bab 24 ayat 6 sampai 14. Bait suci bahkan akan dinodai. Injil Matius bab 24 ayat 15 sampai 22. Tidak seorang pun kecuali Bapa yang tahu hari atau jam kedatangan kembali Sang Anak Manusia. Dan karena itu para murid harus berjaga-jaga, tetap waspada. Para murid Yesus Kristus
perlu senantiasa tekun dan bertanggung jawab dalam tugas-tugasnya di dalam gereja dan di dunia ini sambil menantikan kedatangan Tuhan kita Yesus Kristus sebagai Sang Anak Manusia pada akhir zaman. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, dalam Injil juga digambarkan tentang Tuhan yang akan datang. Perumpamaan ini mendorong pengelolaan yang setia agar kita tetap berkarya dengan tekun, setia, dan rendah hati dalam kewaspadaan itu. Bukan kewaspadaan yang pasif, melainkan kewaspadaan di dalam karya, di dalam sikap yang aktif, berbuat baik, berkarya dalam ketekunan dan kesetiaan. Itu yang terpenting yang digambarkan di dalam Injil pada hari ini. Tuhan kita Yesus Kristus bersabda, seorang hamba yang dengan setia mengelola rumah tangga tuannya, hamba itu akan selamat, akan menerima berkat. Tetapi seorang hamba yang tidak setia, bahkan sembrono, lalu semau gue lu peduli ape, menyalahgunakan wewenang, bahkan terlibat di dalam kejahatan, hamba itu akan mengalami nasib yang buruk. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, hal ini khususnya penting karena para rasul dan penerus mereka akan menjalankan wewenang di dalam gereja, dalam karya pelayanan yang diberikan 24 jam. Tidak hanya kalau mau, tetapi siap siaga. Kesiapsiagaan itu terutama dalam konteks pelayanan sakramental, khususnya pengurapan untuk orang sakit yang tidak bisa ditawar-tawar, tidak bisa ditunda-tunda. Kalau kita melalaikan tugas-tugas kita sebagai murid-murid Kristus, lalu kita akan mengalami nasib yang buruk. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, ini bukan untuk menakut-nakuti ya, tetapi sungguh-sungguh inilah cara kita menghayati kemuritan dengan sikap disiplin. Kata disiplin dari kata discipulus, disciple, yang berarti murid, dengan kedisiplinan, berjaga-jaga dalam doa dan karya. Lalu kita sungguh-sungguh menghayati kemuritan itu secara benar. Dalam surat pertama kepada jemaat di Tesalonika yang menjadi bacaan pertama, yang meskipun tidak kita baca, namun kita berjumpa dengan Santo Paulus yang menceritakan bahwa Timotius telah menyampaikan kabar baik kepadanya tentang bagaimana umat di Tesalonika bertekun dalam iman dan kasih. Atas hal ini, Santo Paulus merasa terhibur dan bersyukur. Maka Santo Paulus berdoa agar ia dapat bertemu kembali dengan jemaat di Tesalonika dan kemudian berkah berlimpah dalam kasih karunia demi kasih karunia. Dan kasih karunia itu terutama adalah kasih karunia persaudaraan dalam damai sejahtera. Itulah buah dari ketekunan iman. Santo Paulus melihat hal itu dan itulah yang menjadi alasan Santo Paulus menulis surat kepada jemaat di Tesalonika.
Paulus menulis suratnya yang pertama kepada jemaat di Tesalonika sebagai tanggapan atas laporan Timotius dan kemudian mengucap syukur kepada Allah atas ketekunan umat dalam kewaspadaan, dalam doa dan karya-karya mereka. Kasih mereka kepada Allah dan kasih di antara mereka satu terhadap yang lain menjadi kegembiraan bagi Santo Paulus. Mari kita saling mendoakan agar kita senantiasa waspada, berjaga-jaga dalam doa dan karya melalui perbuatan-perbuatan baik sekecil apapun yang dapat kita persembahkan dengan penuh iman, harapan, dan kasih kepada Tuhan yang menjadi bekal kita menuju pengharapan eskatologis, menyambut Kristus pada akhir zaman. Akhir zaman itu kapan? Walahu alam, tak seorang pun tahu. Sekali lagi, hanya Bapa yang tahu. Yang terpenting adalah kita waspada, berjaga-jaga, sambil berdoa dalam sukacita dan dalam karya-karya kita. Semoga bermanfaat. Kalau bermanfaat boleh dibagikan kepada siapapun renungan ini. Ibu Maria dan Bapak Yosef selalu mendoakan kita. Semoga panjenengan semua sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih bersama seluruh anggota keluarga dimanapun berada dibimbing, dilindungi dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih, salam sehat, tetap semangat tanpa sambat, selalu bahagia, kebahagiaan yang bersumber dari Tuhan Allah kita. Salve, shalom, salam sejahtera, berkah dalam. Sahabat peradaban kasih yang terkasih, sampai jumpa pada episode berikutnya. Terima kasih atas kebersamaan kita. Salam peradaban kasih ekologis, berkah dalam.